Satu hal yang luar biasa. Kenapa? Ya. Jadi kita nggak bisa salahkan si Rasman sendiri, nggak bisa kita salahkan Hotman Paris, atau kita salahkan pengadilan. Ini semua sebenarnya mesti dikaji duduk sama-sama. Ya. Tetapi memang yang kena imbas ini Rasman habis, dibully oleh masyarakat karena tidak tahu persoalannya. Ya. Dan Firdaus yang naik di meja pun langsung dipecat. Siang naik meja, pagi langsung dipecat oleh KAI. Nah, sebenarnya semua ada mekanismenya, nggak begitu main pecat aja, dipanggil, ya, ditanya, di apa, ya. Nah, ini organisasi apa? Kalau seperti ini kan, main pecat sana, main pecat sini. Dan Hotman Paris juga pernah dipecat oleh Peradi loh, jangan salah. Begitu sebelum dia dipecat, dia udah loncat ke DPN. Ya. Nah, jadi saya pikir bukan pengacara tidak menghormati persidangan, ya, lembaga itu lembaga yang memang mulia, ya. Tapi kan para hakimnya sendiri seperti apa? Kan kita lihat kasus Jarod Ricard, 1 triliun, belum yang lain-lain. Dan terakhir istri mantan ketua PN ditangkap di Palembang, di dalam Fortunernya ada 21,1 miliar. Duit siapa, dari mana? Nah, kalau seperti itu akhirnya kan pengacara selalu dijadikan bulan-bulanan, selalu disalahkan gitu. Nah, sekarang makanya kita kembali lagi, kita tetap pengacara ini, saya sebagai praktisi hukum menghormati lembaga pengadilan. Tapi oknum-oknum hakim, ya, oknum-oknum kejaksaan, ya, oknum-oknum kepolisian. Nah, ini kita saling introspeksi diri, ya. Kita sama penegak hukum, pengacara juga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, sama-sama penegak hukum. Tapi kalau benteng terakhir di Mahkamah Agung sudah jebol, yang selalu diputus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan berkeadilan, mana keadilannya, mana ketuhanan Maha Esa? Tuhan selalu dibawa-bawa untuk hal yang bohong, kan nggak benar. Nah, itulah makanya kita selalu ingat bagaimana Pak Prabowo menyampaikan penegakan hukum. Ya, siapa yang memang tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Udah diingatkan sama beliau juga. Makanya tempo hari disindir sama beliau. Kok si Harvey Muisman dihukum 6,5 tahun, kenapa tidak 50 tahun? Ini sindirannya, ya, artinya seperti itulah rusaknya tatanan hukum di negara hukum. Bang, kan banyak netizen tidak tahu nih akar permasalahan yang sebenarnya gitu ya Bang. Abang kan seorang praktisi hukum ya Bang ya. Abang tahu persis lah kejadian di sidang tersebut. Kira-kira apa sih Bang permasalahannya gitu? Jadi gini, ini kan persoalan pencemaran nama baik, ya, pencemaran nama baik. Hotman Paris dengan Iklima dengan Rasman. Artinya Hotman melaporkan Rasman karena ada hal-hal yang dianggap Rasman mencemarkan nama baik Hotman Paris, dilaporkan ke kepolisian, naik penyidikan, ditetapkan tersangka, naik ke Kejari P21, ya kan, diteruskan lagi ke pengadilan, itulah persidangan. Sebenarnya dari tatanan hukum, ya, ini sidang terbuka. Bukan ada perceraian, bukan ada pencabulan atau ada pornografinya, tidak. Ya. Tahu-tahu hakim yang tadinya sudah meminta ini sidang, sudah menyampaikan sidang terbuka untuk umum, tahu-tahu ada pesan dari Hotman Paris, dia tidak mau ini sidang terbuka, dia ingin sidang tertutup. Nah, artinya pesanan-pesanan ini kan udah nggak sehat, ya. Jadi kita tetap menghargai lembaga hukum, ya. Tetapi kalau udah majelisnya seperti itu tergantung pesanan, ya kita lihatlah Firdaus sampai naik ke atas meja kan. Artinya dia sudah, kita merasa juga kita punya harkat diri, kita punya juga harga diri, ya. Advokat bukan, kita sama-sama penegak hukum. Cuman jangan digitukan lah. Kita cuma merasa kok advokat ini dinomor 2-kan dan selalu jadi alat untuk ikut terlibat dalam jual beli pasar. Nah, jadi saya tidak salahkan Rasman, ya. Ya kalau dia emosi seperti itu, karena dia di bayangan dia kalau ini nanti sidang tertutup,
tidak dibongkar ini nanti persoalannya, dia akan pasti masuk penjara, bisa 2 tahun 3 tahun dia di dalam. Nah, dia berontak lah, tidak bisa begitu dong. Saya juga mau bebas, dia juga punya hak untuk bebas kan. Nah, itulah kejadiannya yang sebenarnya. Mungkin netizen atau masyarakat lain belum tahu persis apa sih kejadiannya. Kalau yang satu kan memperkayakan dirinya dengan kekayaannya, kalau yang satu kan dengan emosionalnya, ya, dengan katanya arogansinya. Tapi itu haknya dia untuk seperti itu, karena dia juga nggak mau masuk penjara, si Rasman itu. Bang, kalau dia dipecat dari organisasi advokatnya, apakah udah dipecat nanti lo? Udah dipecat dia tadi. Udah dicabut bang, surat izinnya dia bang? Belum tentu, banyak yang sudah dipecat, yang dipecat Pradi pun ada berapa. Hotman Paris sendiri, kasus saya dengan Hotman Paris, dia dipecat, ya. Ternyata dia bisa pindah ke organisasi lain. Nah, si Firdaus kejadian siang, besok paginya langsung dipecat oleh KAI. Kenapa? Langsung dia ditampung kok dengan Ferrari. Organisasi advokat Ferrari, langsung ketua DPC Depok. Artinya di sini kan kita tidak single bar, ya. Kita ini masih belum kita bisa pertahankan kode etik yang sesuai undang-undang advokat. Sebenarnya kan cuma satu tuh undang-undang advokat. Nah, inilah kerjaan Pak Oto nanti, ya, sebagai wamen, ya, atau Pak Yusri lah sebagai Menko Hukum. Nah, jadi seperti itu cerita yang sebenarnya kenapa Rasman ngamuk. Saya tidak bela dia, tetapi kita tanya kenapa dia sampai marah seperti itu. Karena dia takut di penjara. Dia akan menuntut kebenaran. Saya mau tanya, Pak, Bapak kan bicara soal jual beli masalah hakim itu, jual beli kasus kan terdakwa. Itu dalam sistem hukum itu kalau kita terbukti bahwa hakim itu mendapatkan kena pasal itu tuh bisa digugat atau gimana ya, Pak? Jadi gini ya. Ini bukan rahasia umum, ya, jadi nggak usah tanyakan spesifik ya. Ya saya pun nggak pernah ikut jual beli di situ. Cuma maksudnya kita bisa mengajukan kemana Pak kalau dia terbukti ternyata kan laporkan ke KPK, bukan gugat perdata, ini pidana. Pasal diperjualbelikan udah pidana dong. Hakim bisa ke KPK ya Pak? Bisa ke Kejaksaan Agung. Kan ternyata yang kasus Surabaya kan Kejaksaan Agung yang nangkap. Artinya ada lembaga yang memang bisa nangkap hakim. Ya. Gitu. Siapa yang bisa nangkap orang di kejaksaan? Ya KPK, kepolisian. Itu jadi itulah namanya penegakan hukum ya. Ya makanya kita selalu ingat Pak Prabowo itu selalu sampai tadi pagi saya pun masih dengar waktu dia di NU bicara yang ulang tahunnya NU ya di Sidoarjo. Penegakan hukum yang paling utama. Saya sikat yang memang melanggar hukum dan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Bang, kalau profesi seorang pengacara itu kan bisa dipecat ya Bang. Tapi kalau untuk basnya gimana Bang? Siapa yang bisa berhak mencabutnya Bang? Jadi belum ada aturan yang bisa mencabut bas. Dipecat sini pindah ke sini, pecat sini pindah ke sini. Kan kita lihat pemain semua pada dipecatin itu. Ya, dulu ada yang senior juga loh, nggak main-main. Profesor doktor dipecat. Nah, tahu kan? Nggak usah sebut namanya kan. Dia bisa kok dia masuk ke satu organisasi lagi